imagination is the inspiration. Believe you knew the victim. Really? One last act. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Nami Movie. The Raven adalah judul cerita kali ini. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang hidup seorang penulis cerita fiksi terkenal bernama Edgar Allan Poe. Bekerja sama dengan seorang detektif, Edgar berusaha memecahkan misteri kasus-kasus pembunuhan berantai mengerikan yang terinspirasi dari karya-karyanya. Film dimulai dengan memperlihatkan tanggal 7 Oktober 1849 saat Edgar Allan Poe pertama kali ditemukan dalam keadaan meninggal, duduk di sebuah bangku taman kota Baltimore. Cerita berlanjut beberapa hari sebelumnya, di mana telah terjadi suatu peristiwa pembunuhan secara sadis di sebuah rumah dengan korbannya seorang ibu yang lehernya tersayat dan anak perempuannya yang tewas dalam cerobong asap, dan pelakunya berhasil melarikan diri dari sebuah jendela yang sudah dipaku. Seorang detektif bernama Field merasa bahwa peristiwa kriminal yang baru saja terjadi sepertinya sangat akrab dalam ingatannya. Sementara itu di sudut lain, terlihat Edgar yang diusir dari sebuah kedai minum karena uangnya hanya cukup untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah menumpuk. Edgar yang bekerja di surat kabar Patriot hari itu benar-benar marah terhadap atasannya yang bernama Henry setelah Ivan Reynolds yang merupakan tukang ketiknya melaporkan bahwa tulisan puisi Edgar tidak dimuat dalam koran edisi hari itu. Henry mengatakan bahwa tulisan karangan Edgar akhir-akhir ini tidak digemari oleh pembacanya. Mereka lebih menyukai tulisan Edgar tentang cerita-cerita pembunuhan berdarah yang dianggap lebih menarik bagi mereka. Di kantor polisi, Detektif Field menemukan sebuah kutipan cerita fiksi yang sama persis dengan peristiwa pembunuhan yang sedang ia selidiki. Dan cerita fiksi tersebut ternyata berasal dari sebuah buku hasil karya Edgar Allan Poe yang pernah dibacanya. Edgar yang hari itu sedang menjadi pembicara di sebuah pertemuan sastra akhirnya dijemput paksa oleh beberapa petugas polisi. Di hadapan Edgar, Detektif Field lalu menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang ibu dan anaknya yang baru saja terjadi. Dan Edgar yang mendengarnya pun menyadari bahwa kasus tersebut sangatlah mirip dengan cerita fiksi yang dibuatnya. Field lantas bertanya tentang keberadaan Edgar saat pembunuhan itu terjadi. Edgar yang merasa bahwa dirinya dicurigai tentu saja menyangkalnya. Hingga kemudian seorang polisi datang dan melaporkan bahwa telah terjadi sebuah pembunuhan lainnya. Ternyata korban selanjutnya adalah penulis lepas yang juga bekerja di koran Patriot dan merupakan saingan Edgar. Saat Field mengajak Edgar ke tempat kejadian pembunuhan tersebut, Edgar cukup dibuat terkejut ketika melihat bahwa situasi dan kondisinya ternyata juga mirip dengan yang ada di dalam buku-buku hasil karyanya. Dan dari jejak yang ditinggalkan oleh sang pembunuh dengan mengutip sebuah kalimat yang juga berasal dari karya Edgar bahwa pembunuh itu akan kembali melakukan aksinya dalam sebuah pesta dansa. Dan Edgar pun teringat bila calon mertuanya lah yang esok akan mengadakan pesta dansa tersebut. Field yang ingin segera mengungkap siapa pelaku sesungguhnya lantas meminta Edgar untuk membantunya dalam penyelidikan kasus tersebut. Edgar yang akhir-akhir ini sedang mandek dalam kreativitas menulisnya sehingga menyebabkan ia kesulitan keuangan karena tak ada tulisan yang dimuat dalam koran. Kemudian mencoba mengikuti saran bosnya untuk menulis kembali tentang cerita-cerita pembunuhan yang digemari oleh pembacanya. Namun tak lama datang seorang wanita bernama Emily Hamilton yang merupakan kekasih Edgar, di mana Emily ingin menyampaikan keinginannya bahwa ia akan mengumumkan pertunangannya dengan Edgar tepat saat pesta dansa sedang berlangsung di rumahnya. Meskipun sang ayah masih belum menyetujui hubungannya dengan Edgar, Emily sangat berharap bahwa Edgar akan datang ke pesta dansa tersebut.
Field menyiapkan anak buahnya untuk menangkap seorang pembunuh yang diperkirakan akan datang ke acara pesta dansa. Tuan Hamilton pun terlihat lega mengetahui bahwa pesta dansanya berjalan dengan lancar. Namun di luar, seorang pria berjubah sambil menunggangi kudanya sedang bergerak ke arah tuan rumah Hamilton. Di sudut lain terlihat Emily yang sedang asyik berdansa dengan Edgar, hingga kemudian seorang pria bertopeng masuk dan membuat suasana menjadi ricuh, dan ia pun tiba-tiba menyergap dan membawa Emily. Sang pembunuh ternyata meninggalkan sebuah pesan yang ditujukan untuk Edgar. Ia menantang Edgar bermain teka-teki bila ingin nyawa Emily selamat, dan sang pembunuh akan memberikan petunjuk keberadaan Emily yang diletakkannya pada mayat korban-korban pembunuhan selanjutnya. Dan sang pembunuh meminta agar semua kisah penyelamatan Emily harus ditulis Edgar dan dimuat pada halaman pertama di koran Patriot sebagai cerita bersambung hingga Emily berhasil diselamatkan. Sementara itu di tempat berbeda, terlihat Emily yang sudah tersadar dan mendapati kini dirinya berada dalam sebuah kotak peti yang terkubur. Seorang mayat wanita korban pembunuhan selanjutnya akhirnya ditemukan. Sama seperti korban-korban yang lain, mayat tersebut juga tewas dengan cara yang sama persis dengan sebuah karya fiksi karangan Edgar. Tak menunggu lama, identitas mayat tersebut akhirnya terungkap. Ia adalah seorang aktris panggung pertunjukan yang telah diculik dan dihabisi oleh sang pembunuh. Edgar dan juga Field beserta anak buahnya pun langsung bergegas menggeledah sebuah gedung teater. Di sana mereka mendapati bahwa ada seorang pekerja teater bernama Maurice telah menghilang. Field pun mencurigai bahwa Maurice lah sang pelaku pembunuhan. Kemudian dari hasil penyelidikan, Field mengungkap bahwa Maurice adalah seorang pelaut yang kapalnya sedang bersandar di kota Baltimore, dan ia bekerja sementara waktu di sebuah teater sebagai penarik layar panggung. Saat Field mengatakan nama kapal tempat Maurice bekerja, akhirnya Edgar mengingat bahwa nama kapal tersebut ada dalam sebuah kutipan salah satu karya fiksinya yang menceritakan bahwa korban sang pembunuh selanjutnya telah dikubur hidup-hidup di sebuah terowongan bawah tanah. Field dan anak buahnya pun lalu bergerak menuju satu-satunya terowongan bawah tanah di kota Baltimore. Mereka dengan teliti berusaha mencari keberadaan Emily, hingga salah seorang anak buah Field menemukan jejak tembok yang warnanya nampak baru. Mereka pun bergegas menjebol tembok tersebut, hingga akhirnya terlihat seseorang berambut pirang mirip Emily. Namun ternyata seseorang berambut pirang tersebut bukanlah Emily. Ia adalah Maurice yang didandani dengan menggunakan baju milik Emily. Maurice ditemukan dalam keadaan tewas dengan mulut terjahit, dan saat Field membuka jahitan tersebut, ditemukan sebuah kompas yang Edgar yakin itu adalah petunjuk titik koordinat letak di mana Emily berada sekarang. Edgar dan Field lalu bergegas ke rumah orang tua Emily yang diketahui memiliki peta navigasi terlengkap di kota Baltimore. Bersama-sama dengan Edgar, Hamilton pun membantu menghitung titik letak yang ditunjukkan oleh kompas tadi. Akhirnya diketahui bahwa lokasi yang dimaksud adalah sebuah gereja di daerah perbukitan Baltimore. Dengan membawa pasukannya, Field bersama-sama dengan Edgar dan ayah Emily bergerak menuju sebuah gereja yang dimaksud. Saat mereka menyebar untuk mencari Emily, rupanya sang pembunuh sudah bersiap menunggu di sana. Ia berhasil melukai Field dan anak buahnya dan berhasil meloloskan diri. Dan tidak ada Emily di sana, hanya ada sebuah makam kosong yang bertuliskan nama Emily. Sementara Field yang masih terbaring karena terluka dan Edgar yang memikirkan kondisi Emily yang pasti makin melemah, akhirnya dalam tulisan berikutnya, Edgar memutuskan membuat sebuah akhir cerita penyelamatan Emily dengan memilih menukar nyawanya dengan nyawa kekasihnya tersebut. Edgar bersedia meminum seteguk racun dan mati asalkan nyawa kekasihnya selamat. Edgar lalu menyerahkan tulisannya tersebut kepada tukang ketiknya Ivan Reynolds dan bosnya di Patriot
agar segera dimuat dalam koran esok pagi. Tiba di rumahnya, salah seorang pembantu Edgar lantas memberikan sepucuk kertas berisi tanggapan seseorang atas tulisan Edgar di koran Patriot yang terbit pagi itu. Pesan tersebut diletakkan seseorang di depan pintu tertumpuk bersama koran. Namun Edgar cukup heran mengapa tulisan pesan tersebut nampak luntur seperti terkena air, sedangkan koran dalam kondisi kering. Edgar meyakini bahwa pesan tersebut diletakkan malam hari ketika hujan turun. Seseorang telah mengetahui isi tulisan Edgar bahkan sebelum tulisan tersebut terbit di koran edisi hari itu, dan yang mengetahui tulisan Edgar hanyalah orang-orang yang bersamanya tadi malam. Edgar mendapati Henry di ruangannya dalam keadaan sudah tewas. Kini hanya tersisa Ivan Renault yang tak lain adalah sang juru ketik. Ivan ternyata adalah penggemar berat karya-karya Edgar. Ia sengaja mempraktekkan semua plot karya fiksi berdarah Edgar. Kemudian Ivan meminta Edgar untuk meminum racun sesuai dengan plot cerita yang Edgar tulis tadi malam. Lalu Ivan pun pergi, meninggalkan Edgar yang mulai merasakan dampak dari racun yang ia minum. Edgar tetap bertahan, mengikuti plot cerita yang ia buat sendiri. Edgar akhirnya menemukan Emily yang disekap dan dikubur di bawah ruang kerja Ivan. Emily berhasil diselamatkan, namun Edgar terlihat menghilang dari keramaian. Edgar duduk di sebuah taman sembari mencoba bertahan dari racun yang mulai menguasai dirinya. Sebelum mati, Edgar menitipkan pesan untuk Field bahwa orang yang mereka cari bernama belakang Renault. Terlihat Ivan Renault yang akhirnya berhasil meloloskan diri dari Baltimore, dan kini ia baru saja tiba di kota Paris. Bergegas Ivan masuk ke dalam kereta kuda yang menunggunya, di mana ternyata sudah ada Field duduk di hadapannya. Film pun selesai.